Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang kelima atau pertemuan yang ke-6. Kita membahas tentang SCM dan CRM. Itu dua bagian yang ada di dalam ERP sistem gitu ya. Apa itu SCM dan CRM? Yang kita bahas tentang ini dulu ya. SCM itu apa, fungsi dan tujuannya. Kemudian ada supply chain life cycle. Jadi bukan hanya sistem development life cycle yang ada life cycle-nya, tapi supply chain juga ada. Ya. Kemudian ada software-software yang digunakan untuk menangani SCM itu apa ya. Saya tampilkan itu yang sifatnya open source atau yang gratis, tapi kadang-kadang gratisnya itu terbatas gitu ya. Kemudian bahas tentang CRM, konsep kerjanya gimana, faktor yang mempengaruhinya, dan sama software CRM itu apa saja yang berbasis open source atau freeware gitu ya. Terakhir nanti ada tugasnya gampang aja. Ya, yang pertama SCM ya, Supply Chain Management, atau disebut juga dengan manajemen rantai pasok. Kalau di rasanya mata kuliahnya ada itu. Semester ini atau semester depan itu saya nggak tahu. Semester depan manajemen rantai pasok itu ada. Ya, khusus membahas tentang itu. Makanya di ERP itu mata kuliah ERP itu gambaran-gambaran secara umum, nanti ada misah sendiri-sendiri mata kuliahnya secara khusus ya. Apa yang dimaksud dengan SCM? Yaitu perencanaan strategis ya, dan koordinasi semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan, itu ada double ya, pengadaan, produksi, distribusi barang atau jasa ya. Tujuan untuk apa? Memenuhi permintaan pelanggan. Dengan cara apa? Ya, secara efisien. Ya, jadi efisien itu selalu dibawa kalau kita menggunakan sistem. Sama dengan efektif, tapi nanti ketika membuat TA menggunakan kata efektif dan efisien itu harus hati-hati, karena harus bisa dibuktikan. Keefektifannya dan keefisienannya itu harus bisa dibuktikan. Efektif itu tepat sasaran, kalau efisien itu ada unsur penghematannya. Kalau menggunakan sistem, harusnya ya secara logika itu bisa dihemat. Nah, bagian yang lain memang modalnya di awal ya besar, tapi setelah itu akan terjadi penghematan yang luar biasa gitu ya. Contohnya dalam proses surat menyurat misalnya. Kalau dulu pakai kertas, beli kertas itu berapa dalam berapa 1 tahun misalnya, beli kertas itu berapa untuk urusan surat aja. Kemudian dibangunkan sebuah sistem, kira-kira beli kertas itu duitnya berapa, dengan bikinkan sistem untuk persuratan itu duitnya berapa gitu ya. Anggaplah misalnya 2 kali lipat lah dari harga kertas ya. Setahun pertama pakai kertas saja, nilai kertasnya itu misalnya 5 juta. Tapi kalau kita bikin aplikasi, nilainya 10 juta misalnya ya. Nilai aplikasinya 10 juta. Tapi dipakai di tahun yang kedua. Jadi tahun yang kedua, maka selama 2 tahun saja itu sudah impas. Tahun ketiga itu sudah untung. Karena apa? Karena ada penghematan dari sisi kertas. Lumayan, setahun 5 juta. Seperti itu ya. Itu fungsinya sistem. Jadi 2 kata kuncinya, yaitu efektif dan efisien itu ya, yang ada di dalam sistem. Nah, SCM ini berkaitan dengan sistemnya juga ya. SCM ini melibatkan teknologi, informasi dan komunikasi. Itu semuanya dipakai ya. Jaringan dipakai, aplikasi yang berhubungan dengan komunikasi juga dipakai.
software-softwarenya memang dibuat secara khusus untuk itu. Ada yang dipisah, SCM aja ada, CRM aja ada, kemudian HRM ada, dipisah-pisah sendiri-sendiri ada. Ada juga yang jadi satu. Ya full semuanya di dalam sebuah sistem ERP itu ada. Ya, yang terlibat dalam SCM itu banyak ya, ada analisis data di dalamnya. Jadi tidak hanya diproses untuk sumber daya aja. Walaupun SCM itu ya berkaitan dengan sumber daya juga. Semuanya, semua unit itu ada yang namanya analisis data. Ya, semakin mudah menggunakan yang namanya sistem atau aplikasi. Ada manajemen risiko ya, kemudian kerjasama ya, erat dengan mitra. Itu kalau dia sudah tersistem. Saya lupa nih di materi ini apa di arsitektur itu yang saya membahas tentang port motor arsitektur ya, yang ikut arsitektur, bahwa port itu asal mulanya mempekerjakan 500 karyawan ya di kelas ini. Soalnya iya karena arsitektur ERP tapi sebenarnya beririsan gitu ya. Dari 500 karyawan bisa dikurangi 75%. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena semuanya bisa terkait di dalam sebuah sistem itu. Mereka punya hak akses juga ke dalam sistemnya perusahaan. Jadi SCM juga meliputi data apa? Termasuk dalamnya pemasoknya atau suppliernya, kemudian produsen. Kalau produsen ini di atas lagi dari supplier. Supplier ini kan hanya yang memasoknya aja, produsen yang bikinnya. Kemudian ada distributor, ada juga pelanggan. Jadi bisa lewat distributor dulu, lewat agen, bisa juga langsung ke masyarakat, langsung ke orang umum bisa. Tujuan akhirnya adalah mencapai rantai pasokan yang responsif. Nah, responsif ini kalau dia kurang, misalnya dengan sistem ini sudah bisa ngasih alert, ngasih peringatan dan seterusnya untuk segera memenuhi bahan baku misalnya dan seterusnya seperti itu. Ya, supaya nanti bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ini kaitannya dengan ekonomi ya. Tapi karena kita bahasannya bukan bahasan ekonomi, ya sedikit saja yang berkaitan ya. Kira-kira kalau uang itu beredar semakin banyak di masyarakat, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah uang semakin banyak beredar. Harga semakin naik apa malah turun? Alasannya karena banyak duitnya. Ya. Makanya di pemerintah itu, terutama di BI itu ya, itu ada kebijakannya nanti akan istilahnya mencetak uang lebih banyak dan seterusnya. Ya. Kaitannya dengan ekonomi. Per hari apa kemarin ya? Atau sebelumnya BBM naik? Kemarin naik BBM. Pasti akan diikuti oleh kenaikan yang lain. Ya. Anehnya, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan kepada pemerintah menaik juga. Ya, itu nggak logis ya. Di mana-mana nggak seperti itu. Itu tukang survei pesanan. Ya, awal mulanya SCM. SCM ini saya cari-cari nggak ketemu siapa yang nemukan. Jadi istilah itu tuh kayaknya ya udah kita ada satu yang menggunakan istilah itu, sudah akhirnya dipakai kayak gitu. Beda dengan penemuan-penemuan biasa ya. Kalau penemuan biasa itu biasanya melalui penelitian. Nah, setelah ketemu ini dikasih nama, nah gitu ya, dikasih nama. Nah kalau ini enggak ya, sama dengan e-commerce. E-commerce itu nggak ada juga yang nemu.
Nggak ada juga yang menemukan siapa itu. Tapi ada yang menulis pertama kali tentang elektronik bisnis. Elektronik bisnis. Tapi e-commerce belum ada. Tiba-tiba muncul aja e-commerce kayak gitu ya. Nah, SCM ini adalah hasil dari evolusi. Kalau saya sih agak ini ya, mengatakan evolusi itu nggak pas. Ya, memang hasil kreasi, memang sengaja dibuat. Kalau evolusi itu seolah-olah tidak sengaja. Ya, sudah pernah saya sampaikan tentang manusia dari kerak katanya itu, Darwin itu. Ya, itu kalau nggak sengaja nggak mungkin. Ya, dalam sejarahnya kita tahu. Ya, memang berbeda. Ini hasil dari evolusi lah sebutkan, hasil kreasi yang melibatkan konsep dan praktek dari berbagai sumber. Ya, ada manajemen operasi di dalamnya, manajemen logistik, manajemen persediaan, kemudian manajemen rantai pasokan. Yang membentuk SCM itu macam-macam. Ya, yang terlibat di dalamnya ada akademisi, berarti orang-orang di kampus, orang-orang pendidikan. Kemudian profesional, ini orang praktisi ya. Mereka semuanya saling berkolaborasi, bekerja sama, mengembangkan konsep-konsepnya ya, dan praktek-praktek yang ada di dalam SCM itu secara terus-menerus. Terus akan berkembang itu nanti ya. ERP saja sudah ERP 2, boleh jadi nanti ada ERP 3. Ya. Sama dengan revolusi industri, kemudian era society tapi 5.0 saya nggak paham itu ya. Istilahnya yang 1 itu bagaimana, 2 bagaimana, tiba-tiba aja langsung ada 5. Era industri 4.0 ya, walaupun ada sebetulnya penjelasannya itu semua ya. Nah, fungsi dari SCM nih, kaitannya di dalam ERP ya, ada supply chain planning ya, itu perencanaan pasokan ya, rantai pasok. Jadi merencanakan siklusnya itu ada di dalam SCM. Kemudian ada produksi dan manufacturing di situ, produksi dan pabrikan itu di dalam SCM, karena ada keterkaitannya antara SCM itu dengan yang lain-lain ya, dengan proses-proses yang lain. Semuanya itu SCM, CRM, kemudian e-commerce-nya bahkan, itu semuanya punya irisan-irisan. Saling terhubung ya. Kemudian warehouse management, ini manajemen gudang. Nah, di dalamnya ada juga CRM. Nah, itu yang saya bilang, ya ada irisan tadi. Di dalam supply chain management itu ada juga CRM-nya. Karena nanti ada kaitannya dengan kita minta respon dengan customer. Ya, dengan konsumen itu nanti ada kaitannya. Kemudian procurement, ini lelang. Nah, ketika mengadakan sesuatu di SCM yang namanya, kalau pasokan berarti barang ya, bahan baku. Nanti pada saat menyediakan bahan baku dan seterusnya, kalau perusahaan-perusahaan itu nggak main tunjuk aja. Pemerintah juga sama, nggak main tunjuk aja. Biasanya dilelang. Ya, yang dipilih itu biasanya yang ngasih tawaran terendah tapi dengan spek yang tertinggi. Biasanya kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah sebuah sistem sendiri juga. Ini namanya e-procurement itu ya, lelang elektronik. Kalau zaman dulu lelang secara manual, yo, nih papan tulis saya jual 100.000, ada yang nawar lebih nggak? Satu nawar 110.000, yang kedua nawar 150, yang ketiga nawar 200, dihitung sampai 3, ayo 200.000 satu, 200.000 dua, 200.000 tiga, nggak ada lagi yang nawar, sudah dijual buat dia. Ya, itu kelihatan orangnya. Nah, sekarang menggunakan yang namanya e-procurement, jadi sudah menggunakan elektronik, lelang elektronik itu tertutup. Ya, di kantor gubernur itu saya pernah masuk di bagian administrasi pembangunan, itu di lantai 2. Saya pernah masuk, ada ruangan besar, agak lebih besar daripada ini. Itu masing-masing itu ada satu kotak gini, ada satu ruangan kecil, mungkin segini aja lah, ada komputer di situ. Ditutup pakai kaca, dan itu dikasih stiker kayak stikernya ATM itu. Jadi nggak kelihatan, seperti stikernya toilet kalau di hotel.
itu kan dia tidak tertutup sama sekali, tapi burem aja dari luar. Itu kelihatan kayak burem gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi ada kotak-kotaknya, ada beberapa kotak kayak gitu. Nah, masing-masing penawar itu di situ masukinnya. Ya, jadi dia tertutup. Ya, pada satu langsung aja dimasukkan bitnya berapa, penawarannya dia berapa. Nah, langsung lewat sistem nanti dicek oleh petugas-petugasnya. Gitu ya. Dan itu nanti kelihatan tracknya, ya, pengalaman dan sebagainya itu kelihatan di situ. Pakai lelang elektronik. Ya, bahasa Indonesianya disingkatnya LPSE. Kemudian distribusi dan transportasi itu ada juga di dalam SCM. Kenapa? Karena barang itu ketika dia datang ada yang ngantar. Nah, itu juga dikelola ya oleh apa? Oleh SCM. Diantar buat ke konsumen misalnya ya, atau diambil dari supplier. Diambil ini bisa dengan kendaraan sendiri atau orang sana nganter. Nah, itu sama, tetap ada catatannya semua di dalam SCM. Kemudian manajemen kualitas itu masuk juga di situ. Standar barang yang dimasukkan, bahan baku dan seterusnya, itu semuanya ada standarnya. Ya, dan itu semuanya tercatat di dalam SCM gitu ya. Kemudian manajemen persediaan inventory. Kalau warehouse itu manajemen gudang. Kalau inventory manajemen itu manajemen persediaan ya. Nah, persediaan ini cukup atau enggak untuk produksi berikutnya dan sebagainya. Kapan kita perlu untuk mengadakan barang yang baru lagi. Nah, terus dia mengelola juga fungsi SCM adalah demand management. Demand itu permintaan. Ya. Jadi apa yang sedang rame, ya, dia bisa sediakan, atau kalau demand itu ya yang diminta secara khusus misalnya ya, saya minta buatkan ini dan seterusnya. Nah, itu masuk ke dalam situ, ada demand management. Nah, terus ada manajemen risiko. Risiko ya bahasa Indonesia, bukan resiko. Risiko. Ya. Itu semuanya dikalkulasi dalam SCM. Ini bagaimana nanti kalau seperti ini kira-kira, terus ada apa sih namanya? Ada ambang atas, ada ambang bawah untuk kerugian misalnya. Ya. Kalau misalnya ini gagal, maka hanya sampai di level ini saja. Itu kalau di sistem informasi bisnis ada itu. Ya. Jadi ada ambang batas, ambang bawahnya yang untuk yang bisa ditoleransi terhadap kegagalan atau misalnya kesalahan dari penyediaan bahan baku dan seterusnya, itu dilakukan di manajemen risiko, dan itu semuanya ada di dalam SCM ya. Kemudian ada partner collaboration. Nah, ini sama, ada kerjasama dengan pihak lain ya. Kemudian ada sustainability management. Ini manajemen keberlanjutan. Bisa diteruskan apa enggak? Ya, di situ kelihatan lewat SCM. Ini membuktikannya susah ya, karena ini kan cerita. Nih, yang disampaikan ini teori. Kalau mau dapat yang sesuai aslinya, ya kita harus ke perusahaan. Ya, lihat di situ SCM-nya seperti apa. Ya, supply chain-nya aja, manajemennya nggak usah. Supply chain aja gimana? Lihat secara kasat mata aja, detail tuh gimana. Baru kita bisa membayangkan masuknya ke dalam sistem, gitu ya. Dan itu ketika diobservasi, ditanya, diwawancara, dilihat dokumennya, luar biasa. Ya, lebih rumit daripada yang saya sampaikan, gitu ya. Karena apa? Karena punya dokumen ini berkaitan dengan bagian yang mana dan seterusnya. Ya, kalau saya suruh tugas ke perusahaan kan kebanyakan biaya. Kira-kira yang dekat-dekat sini aja perusahaan apa ada? Ya, susah. Ada kantornya aja di sini, iya. Tapi perusahaannya di sana, gitu ya. Datang ke kantornya, SCM-nya nggak ada di situ. Ya, HR-nya mungkin secara sistem. Iya, hanya perwakilannya aja. Tapi kalau realnya entah di mana perusahaannya. Kalau toko, apakah masuk kategori enterprise?
toko yang di seberang tuh misalnya, atau yang di seberang sini, atau yang di sebelah itu bekas BRI itu sebelah situ, atau 35.000 lah, itu bisa dikatakan enterprise apa enggak? Kira-kira bisa nggak? Kemarin ada syarat-syaratnya, minimal ada 4 kan, 4 bagian, ada keuangan, ada human resource-nya. Nah, ada nggak semua itu? Seperti itu. Keuangannya oke, ada ya kan? Ada bagian penjualan dan pemasarannya, ada. Terus HRM-nya ada nggak? Jangan-jangan nggak ada gitu. Maksudnya ini orang ya biasa aja gitu, nggak ada, ya seperti toko biasa. Kalau ada HRM-nya di situ berarti ada rekrutmennya, kemudian ada penggajiannya seperti apa, nanti ada jenjang karir dan sebagainya. Karena kalau pakai HRM terus nggak ada itu buat apa? Nah, nanti bisa aja ditanyain ke sana ya. Terus apa lagi nih? 35.000 nih banyak ternyata ya. Ada yang betulan 35.000 harganya semuanya, ada yang enggak. Ya. Ada yang pernah ke depan sini? Belum Pak, karena ada duitnya 35.000 aja. Saya beli mainan anak di situ 35.000. Bis yang besar itu saya lihat saya sebut aja KPD itu 60.000. Bis yang panjangnya segini tuh, bis mainan panjangnya segini, tingginya kurang lebih segini lah. Ya, 60.000. Itu 35.000. Habis itu ada mobil-mobilan, truk, trailer, isi di atasnya ada truk kecil-kecil lagi, segini panjangnya. Ada yang bentuk pesawat dan sebagainya, 35.000 semua. Jaket yang di pasar sana bisa 70.000 tuh, 35.000 di situ. Ini mikirnya, ini cara dia berspekulasinya gimana? Ya, kalau dia pakai sistem, kayaknya nggak mungkin. Kalau di buy system kan gitu ya, nggak mungkin. Apalagi ketika belanja di sana nggak pakai aplikasi sama sekali, dihitung barangnya aja. Nih 1, 2, 3 kali 35 sekian. Nggak ada pakai nota, nggak ada apa. Kadang-kadang plastiknya juga dikasih dia langsung gitu. Barangnya tuh nggak dibungkusin langsung ke plastiknya aja. Ya saking banyaknya orang yang ke situ, jadi dia melayaninya kadang-kadang 1 orang, kadang-kadang 2 orang yang melayani. Kira-kira dapat untungnya dari mana itu? Panci segala 35.000. Apa nih? Wajan, kapstok, lampu emergency dan sebagainya itu 35.000. Yang di sini semuanya. Tapi ada yang lain yang ngomong 35.000 tapi beda-beda harga ada. Kalau nggak salah di Tilung sini itu beda. Tulisannya 35 tapi nggak 35 semua. Di Buntok juga sama, ada 35.000. Begitu masuk saya lihat baju 42 ada labelnya. Kalau di situ nggak ada label. Bawa aja ke kasir, dihitung 35 semua. Barang besar kecil. Kira-kira kalau pakai sistem, kalau kita pakai ERP sistem ya, itu nggak masuk itu. Ya, walaupun saya yakin keuntungan itu diambil dari subsidi silang istilahnya. Keuntungan itu keuntungan silang, profit silang. Cross profit lah istilahnya ya. Jadi yang barang ini sebetulnya lebih murah daripada 35.000 karena dijual sama, ini yang nutup yang lain kayak gitu. Boneka yang besar-besar, ya 35. Wih, keren nggak? Itu kalau dalam ini saya nggak tahu ya. Tapi ada yang namanya dalam ekonomi itu, namanya predatory pricing. Predatory pricing itu, sebelum itu ada yang namanya limit pricing. Limit pricing itu naruh harga rendah. Dia ini sebagai pemula di situ, yang awal di situ. Dia naruh harga sudah rendah. Jadi orang pengen usaha yang sama itu nggak jadi. Kenapa? Menurut perhitungan nggak akan bisa untung. Karena dia sudah menggunakan teknik limit pricing.
Sudah dibatasi sama dia. Jadi ini mencegah orang untuk masuk ke dalam pasar namanya. Yang kedua, predatory pricing. Nah, ini predator harga. Orang sudah masuk sama-sama bersaing, harganya dia turunkan bahkan sampai di bawah dari harga produksi. Ada yang seperti itu. Bukan bumi hangus, karena dia nggak hangus nanti, gosong-gosong dikit aja. Nah, orang lain yang hangus. Begitu orang lain hangus, dianya mandi, bersih lagi, kayak gitu. Predatory pricing ini banyak di e-commerce tuh banyak. Di Shopee, di Tokopedia, banyak banget. Harga normal tuh sekian. Ada tuh yang jual jauh di bawah itu. Bahkan jual rugi istilahnya. Tujuannya apa predatory pricing? Itu untuk mengeluarkan pesaing dari pasar. Supaya orang ini bangkrut intinya. Nggak ada yang beli, akhirnya dia tutup. Nah, setelah tutup, dia kembalikan harga. Nah, itu zaman dulu ya pernah terjadi seperti itu. Zaman-zamannya tahun 600-an Masehi. Ya, kalau dalam sejarah ekonomi Islam itu ada. Di zaman Rasulullah itu ada orang yang jualan harganya jauh di bawah dari standar orang di pasar. Yang nggak dilarang, suruh pergi sana kamu. Kamu jualannya di sana, jangan di sini. Akhirnya ke sana, orang ke sana dulu. Habis barangnya dia, ya sudah, orang ke sini lagi. Nah, caranya dulu gitu. Karena nggak bisa, kita nggak bisa harga itu di set. Nggak bisa, diintervensi harganya nggak bisa. Ya, misalnya dari pemerintah, paling operasi pasar sebentar, yang model-model kayak gitu ya. Operasi pasar pun tetap di atas harga produksi, karena harus ada untung. Jadi nggak bisa dilarang itu. Ya, ada keberlanjutan di dalam ERP ya, terutama yang dikelola oleh SCM. Nah, semua fungsi-fungsi itu sebetulnya banyak lagi ya. Saya masukkan segitu aja. Itu saling bekerja sama, saling terkait. Tujuannya memastikan produk atau layanan itu tersedia dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat dengan biaya yang seminimal mungkin atau efisien setidaknya. Efisien itu nggak terlalu hemat banget juga. Tapi setidaknya tidak seperti biasa. Ya, lebih murah lah intinya. Biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk memastikan produk dan layanan itu dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya, seperti itu fungsinya dari SCM itu. Keseluruhannya tadi saling terkait. Sampai sini nggak ada yang ditanya kan? Tahu ya, kalau kelas ini nggak ada pertanyaan. Nah, sudah paham di luar kepala semua ini. Ya, pokoknya kami pasrah aja Pak. Memang kayak gitu. Mata kuliah teori itu ya seperti itu ya. Makanya agak susah saya. Ya, mengimprove-nya itu nggak bisa. Kalau praktek itu gampang mengimprove-nya. Tinggal bikin salah aja. Ya, itu banyak dapat ilmu lagi. Ini diketik salah nih, dapat ilmu baru lagi. Kalau teori disalah-salahin malah kacau nanti. Ya. Jadi sampaikan apa adanya ya. Tujuan dari penerapan SCM, Supply Chain Management tadi. Manajemen rantai pasok ya. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Ini sering sekali saya sampaikan. Kalau proses itu misalnya perlu waktu sekian jam dan sebagainya gitu ya, itu sering. Atau perlu langkah misalnya dari 1 sampai 10. Dengan menggunakan SCM, paling tidak bisa dikurangi jadi 9 aja prosesnya, atau jadi 7 misalnya. Apalagi bisa sampai ke 5, 4 kayak gitu prosesnya dengan hasil yang sama. Wah, itu luar biasa. Ya, dan itulah tujuan dari penggunaan sistem, betulnya ya. Nah, lebih spesifik lagi pada SCM. Kemudian peningkatan layanan pelanggan. Sama tujuannya ya. Karena semakin cepat, semakin efisien tadi, melayani konsumen juga semakin bagus, semakin baik servisnya. Kemudian mengurangi persediaan. Maksudnya apa? Kalau dengan sistem, ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa hemat, kita nggak usah lakukan yang itu ya. Kemudian atau barang yang terkait dengan itu tuh nggak usah diadakan, bisa tetap bisa jalan.
Ya. Selanjutnya, optimasi rantai pasokan. Nah, ini lebih optimal. Manajemen risikonya lebih baik. Ya, kebayang kalau nggak pakai SCM, tanpa di manage, ya, itu resikonya luar biasa. Resiko barang yang tidak terpakai, resiko karena tidak terpakai itu jadi kadaluarsa, ya, sehingga akhirnya apa? Dibuang aja. Atau misalnya tidak bisa dikembalikan lagi dan seterusnya, ya. Kemudian meningkatkan kolaborasi mitra bisnis, ya. Kalau dengan SCM, bahkan dengan API, dengan API itu bisa nanti supplier itu tahu bahwa si perusahaan ini sedang perlu ini, yang biasa dia pesan di supplier itu. Kalau dia dikasih API-nya, ya. Jadi supplier tuh bisa tahu, wah, ini sudah saatnya nih perusahaan ini memerlukan kiriman bahan baku ini dan sebagainya. Nah, seperti itu, ya. Peningkatan keberlanjutan, ya, tentulah kalau pakai SCM tadi sudah di sustainable tadi, ya. Kemudian merespon terhadap perubahan pasar. Kalau terjadi perubahan pasar dengan sistem itu bisa langsung kita respon, kita tanggapi lebih cepat, ya. Misalnya demand-nya tadi berubah, ya. Demand-nya berubah, yang awalnya tinggi, demand-nya berubah jadi rendah. Maka pada saat itu juga kita bisa untuk mengurangi pasokan dari supplier by system ini. Nah, sekali lagi ini kita menghayal, ya. Tapi kalau saya sudah dapat, ya. Nggak tahu kalau kalian nih, ini ketika saya sampaikan itu bisa membayangkannya itu bisa apa enggak ketika saya sampaikan itu. Yang kayak tadi pakai API tadi, ya, supplier itu yang nyediain barang tuh sudah tahu bahwa perusahaan ini perlu ini nih sekarang nih, ya. API, tahulah API. Application Program Interface. Maksudnya konsepnya nih, mereka ini tahu apa enggak. Jadi perusahaan itu menyediakan akses ke database mereka, tapi dengan cara yang diizinkan, yang dibenarkan, ya. Nggak bisa masuk langsung ke database. Jadi dikasih ada link tertentu, nanti pakai kata kunci tertentu, biasanya pakai ID atau pakai key biasanya. Kemudian ada format tertentunya untuk akses itu. Misalnya alamatnya situs.com/ misalnya stock/ misalnya gitu alamatnya, ya. Terus ada kode tertentu yang itu dikasihkan ke orang tertentu secara khusus, ke supplier misalnya, terus / misalnya apa nih, misalnya baut misalnya kayak gitu. Nah, nanti bisa diketahui itu, ya. Kelihatan di perusahaan itu stok bautnya sekarang ada berapa gitu. Nah, karena berkaitan dengan mitranya, mitra ini memang yang bagian nyuplai baut. Biasanya mereka akan pesan kalau stoknya sudah sampai segini akan pesan lagi. Nah, dia bisa siap-siap sudah. Wah, ini kayaknya di sana nih perlu baut nih, segera ayo kita siapin dulu sebelum mereka pesan. Nanti ketika mereka pesan bisa langsung segera. Nah, itu adalah dampak atau efek dari penggunaan SCM itu. Ketika pakai SCM, yang mitra ada terlibat di situ, secara otomatis maka proses rantai pasokan itu menjadi tetap terjaga. Ya, ini bayangannya tingkat tinggi pokoknya, ya, karena mata kuliah teori, ya. Yang enak itu memang dipraktekkan, cuman cara mempraktekkannya gimana ini perusahaan? Ya, kecuali bikin aplikasinya. Tapi saya yakin nggak selesai nih 1 semester, ya. Keunggulan persaingan, yaitu bagian dari tujuannya. Nah, kebayang tadi, ya, kalau kita gambarkan seperti itu. Baut disediakan, oke, ini udah mau habis nih, siapin dulu. Dari supplier sudah mempersiapkan. Begitu dia sampai limitnya yang harus dikirim, dia sudah kasih ke sana. Ya, secara otomatis produksinya tidak akan berhenti, akan terus-menerus menghasilkan produk gitu, ya. Pada saat itu juga, maka dia akan lebih unggul dalam persaingan dibanding yang tidak menggunakan SCM. Kalau pakai SCM, tiba-tiba habis aja. Nah, kalau habis, kan pesan dulu nih, paling nggak misalnya 1 hari, ya berarti kan stop dulu produksi. Nah, seperti itu. Maka ini akan kalah dari persaingan. Logiknya seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada, ya.
Ya, 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 Misalnya kemarin dua tetap ya, yang itu ya. ada real time datanya keluar apa yang pembicaraan positif negatif. Ya, ya. Apa kaitannya sama ERP nih? Nggak ada ya? Nggak ada, nggak apa-apa. Maksudnya apa itu kaitannya dengan data ya? Ya sama, ERP itu kaitannya dengan data juga. Ya. Nah pertanyaannya dulu, yang pertama, apakah itu berkaitan dengan ERP? Saya nggak tahu. Karena begini, ada model-model banyak yang seperti itu. Contohnya di Scopus, ya. Ini indeks jurnal internasional ya, yang paling diakui kan Scopus ya. Scopus itu dia punya data untuk semua macam yang dia indeks. Misalnya, tapi berbayar ini. Misalnya data bibliografi itu ya. Misalnya untuk penulis tertinggi di Indonesia ini siapa orangnya. Terus jurnal yang paling banyak di submit di situ itu apa saja jurnalnya. Nah, selanjutnya lagi afiliasi dari penulisnya ini yang paling banyak itu apa, dan nanti diurutkan. Bahkan bisa dibuat perbandingan, misalnya antara Korea Selatan dan Indonesia. Ini penulis yang produktifnya siapa saja di antara dua negara ini. Kemudian botnya antara kedua ini rankingnya berapa, gimana. Nah, itu bisa. Kalau di Twitter, lebih sebutannya itu lebih mengarah kepada text mining, ya. Karena Twitter itu kan berbasis teks ya. Nah, di situ kita itu ada lihat ada grafisnya yang menunjukkan sebaran. Biasanya bulat gitu ya. Terus ada kata kunci yang itu ya sebenarnya itu bibliografi ya itu. Apakah itu didapatkannya dari API? Saya nggak tahu, belum pernah coba saya ya. Tapi sepertinya sih nggak. Kalau merujuk ke, karena kalau saya sendiri ngakses langsung ke Scopusnya nggak bisa, nggak punya akun. Tapi adik saya punya berlangganan. Nah, itu ditunjukkan ke saya langsung. Bahkan diloginkan gitu, saya tinggal nyari aja. Nah, itu bisa. Itu tanpa API. Jadi login, ini Scopus ya. Login, tinggal kita pilih aja tuh. Kriteria apa. Dari tahun sekian sampai tahun sekian. Publikasi jurnal misalnya di Indonesia itu mulainya sejak tahun kapan. Itu ada semua. Yang terindeks di Scopus itu ada. Nah, muncullah di situ. Terus bisa lihat produktivitasnya dari dua negara, Korea Selatan sama Indonesia. Ini yang paling produktif nih di mana, di tahun berapa? Nah, ternyata yang paling produktif itu awalnya adalah Korea Selatan. Tapi 2 tahun belakangan Indonesia paling banyak. Nah itu lagi. Dari sisi citasi, kutipan, artinya artikel yang dipakai orang, itu lebih banyak Korea Selatan. Nah, itu datanya dari mana? Langsung klik aja itu. Kalau API itu biasanya menggunakan parameter, dikasih di linknya itu misalnya tahun sama dengan berapa, kemudian ampersand, apalagi dan seterusnya ya. Nah, saya nggak tahu secara pasti yang bukan hanya drone emprit tuh, banyak tuh yang menggunakan itu ya. Yang kemarin saya lihat itu yang berkaitan dengan adu gagasan di UGM itu ada itu sebenarnya bisa masuk penelitian itu, dan penelitian memang itu ya, itu sebelum, saat, dan sesudah adu gagasan. Nah, seperti itu. Ya, hasilnya keluar, dan itu kuantitatif sebetulnya. Angkanya kan ada. Karena dari bulatan itu menunjukkan besarnya lingkaran, itu kan kuantitatif. Hanya bagaimanapun yang namanya kuantitatif, kalau dalam penelitian, hasilnya tetap harus jadi kualitatif. Misalnya, kita ngasih kuesioner. Kuesioner itu pasti kuantitatif. Ya, nanti datanya divalidasi dan sebagainya, udah oke, beres. Hasil akhirnya sekian persen masih kuanti, tapi 80% itu apa, harus jelas bahwa misalnya setuju atau apa kayak gitu. Nah, setuju itu kualitatif. Jadi walaupun nanti penelitiannya kuantitatif dalam prosesnya ya, dan itu disebut dengan kuantitatif ya, tapi kesimpulan akhirnya itu ada kata-katanya yang bersifat kualitatif yang menjelaskan kesimpulan. Nah, apakah mereka menggunakan API? Saya nggak tahu itu.
ya, yang digunakan di text miningnya di Twitter itu. Dan saya juga belum pernah ketemu di Facebook yang menggunakan model seperti itu. Ya, saya nggak tahu caranya gimana. Apakah ada aplikasi tertentu yang sengaja dibuat untuk bisa membaca teks misalnya, nggak tahu saya. Saya belum tahu. Ya, jadi sementara jawabannya seperti itu. Tapi bagus juga tuh, nanti dijadikan penelitian. Yang ngomongin tentang ERP misalnya di Twitter tuh apa, bisa. Dalam konteks pengguna Indonesia. Jangan keluar, Indonesia aja. Bisa. Nah, terus dari ERP itu yang paling banyak diomongkan apa dari 4 itu aja misalnya. Atau dari ini misalnya, ini yang sedang ditampilkan ini. Dari sisi planning aja. Planningnya SCM. Itu seberapa banyak sih orang ngomongin? Bisa dijadikan penelitian ya. Banyak itu yang jurnal internasional, terindeks Scopus, Q2 bahkan, ya itu hanya bibliografi. Datanya ngambil dari Scopus. Ada yang nulis bibliografi, itu datanya ngambil dari Garuda. Garba, rujukan, apa sih? Digital. Garba, rujukan digital. Itu Garuda. Garuda itu mengindeks jurnal-jurnal dalam negeri. Ada lagi yang lain? Ya, kalau itu pakai API. Ada yang pakai API, ada yang host to host namanya. Seperti kita di Smart. Ya, kita bikin kode VA, ya kan mirip itu. Nah, kemudian di sana itu sudah ada tagihannya. Ketika kita bayar, nama dan jumlah kita langsung keluar situ berapa yang dibayar. Nah, itu menggunakan host to host dia. Ada, kalau pakai API kayaknya enggak deh. Kalau bank ya, kayaknya enggak. Karena prosesnya ketika pembayaran di e-commerce itu, dia e-commerce-nya itu masukin data ke sana. Kalau pakai API kan hanya baca ya. Mereka menyediakan data secara ya pasif bahasanya. Kalau host to host itu aktif. Jadi ketika mahasiswa itu mengenerate kode VA, sama dengan ketika kita check out di e-commerce, pada saat itu langsung dikirim. Sesuai bank yang kita pilih, itu aku langsung dikirim ke sana akunnya. Ke bank itu nanti akan ada pembayaran, bahasanya kayak gitu. Nah, itu masuk ke sana. Statusnya 0. Nah, kita sebut saya seperti itu. Kemudian ketika ada pembayaran, nanti bank itu akan ngecek langsung ke nomor yang dimaksud, kode VA itu. Ketemu banknya itu, nomornya sama, nominalnya langsung otomatis keluar. Dan kita akan bayar segitu. Nah, setelah kita bayar, transaksi berhasil, itu akan ada feedback dari bank. Itu akan masuk ke sistem. Nah, jadi ini ada pot yang dibuka sebetulnya untuk dua sistem ini, saling berkomunikasi. Masuk ke dalam sistemnya e-commerce atau ke sistem Smart, itu lalu statusnya 1. Nah, di kita, status 1 itu otomatis langsung mengubah yang sebelumnya belum dibayar menjadi dibayar. Nah, seperti itu. Itu host to host, bukan pakai API, kayaknya enggak pakai API. Kecuali misalnya untuk dari bank itu misalnya suku bunga. Nah, mungkin itu pakai API ada. Karena dia akan bisa berubah ya. Nah, seperti itu. Nah, proses rantai pasok nih ada perencanaan dulu, planning, lalu membeli ya, purchasing, lalu memproduksi, itu masuk dalam manajemen rantai pasok. Kemudian warehousing. Warehousing ini digudangkan. Setelah diproduksi taruh di gudang kayak gitu. Ya, gudang di perusahaan itu beda sama gudang kita. Kalau gudang perusahaan, ini barang yang habis diproduksi, selesai diproduksi, taruh di gudang, karena nanti akan dikeluarkan lagi. Kalau gudang di rumah kita itu, barang kada dipakai lagi biasanya. Ya, padahal yang sudah kada dipakai lagi itu, bagusnya disedekahkan aja. Ya, walaupun ada juga, gudang itu adalah nyimpen sementara, nanti dipakai lagi. Gitu ya. Nah, jadi secara umum ada 4 itu, ada planning, purchasing, ada production, sama warehousing. Direncanakan, kemudian dilaksanakan perencanaan itu dengan cara apa? Dengan cara dibeli. Habis dibeli, diolah barang itu. Setelah diolah, jadi taruh di gudang. Artinya seperti itu. Kalau life cycle-nya,
Ini sebenarnya ada lanjutannya ya, cuman nggak digambarkan. Nah, kembali ke sini lagi sebetulnya. Ya, yang namanya life cycle tuh harus ada berputar terus. Karena kalau hanya sampai customer selesai berarti bukan life cycle. Bukan hanya di sistem development yang ada life cycle-nya. Karena kalau diperhatikan SDLC itu mesti balik lagi. Ya. Nah, ada ini bahan baku ya, entah dari mana. Ini buat tas ceritanya ya. Produksi tas. Ya, ada bahan baku. Nah, bahan baku ini disediakan oleh supplier. Supplier nih masuk ke perusahaan di pabrikan ya. Kemudian jadilah dia lalu didistribusikan. Didistribusikan kemana? Ke toko-toko dan sebagainya ya. Lalu sampailah ke customer. Nanti ada feedback dari sini. Ya, kadang-kadang tas yang dijual itu adanya itu bukan hanya karena adanya ide dari si perusahaan, kadang-kadang juga karena ada minat, ada yang pesan. Jadi pasar tuh bisa dibuat sebetulnya, bisa dibikin pasar. Batu akik, janda bolong, ya kan? Itu kan dibuat-buat aja pasarnya. Apa kelebihannya janda bolong itu dengan janda yang nggak bolong? Sebenarnya sama aja, di kampung-kampung banyak itu. Dibuang-buang orang aja ibaratnya, ya. Begitu ada satu orang yang memperkenalkan, terutama di kota, ya. Wah, ini dikasih nama yang agak aneh dikit, ya kan. Harganya jadi mahal. Ya, batu akik sama. Ya, sekarang yang punya batu akik besar-besar itu buat apa coba? Dijual berapa juga nggak laku, ya kan. Terus kasus yang kemarin, digital, NFT, yang beli foto 2 tahun punya Ghazali itu, berapa M? Hampir 2 M ya. Apa hasilnya sekarang? Nggak ada. Buat sombong-sombongan aja itu. Ya. Nggak ada hasilnya, apa? Mau dijual lagi? Siapa yang mau beli? Kalau saya, buat apa? Ya. Teknologi NFT ternyata ya sampai di situ saja. Makanya kita jangan latah juga terhadap perkembangan. Ya, lihat dulu, pantau dulu. Jangan gara-gara lihat sesuatu, karena itu bisa dibuat. Ya, nggak usah jauh-jauh loh caranya. Kita cari batu di bawah situ aja lah. Kita duduk di pinggir depan situ, dudukan kita, ya kan? Motor taruh di situ, ceritanya jualan. Oh ya, apa ini batu ini? Ya tinggal ngomong aja, betulnya. Ya nanti banyak yang singgah. Indonesia malum lah seperti itu, ya kan? Tingkat penasarannya tinggi. Ya, ada tabrakan tuh pengen yang paling duluan, paling di depan lihat. Bantuin enggak, ya kan? Ada kebakaran, wah wajib saya ke sana datang. Pengen lihat kabarnya aja, bantu enggak? Ya. Supaya apa? Supaya ceritanya jadi sumber pertama buat yang menginfokan, ya kan? Wah, buat apa tuh? Nah, terus seperti ini juga ya. Ini bahan baku, ini siklusnya ya. Bahan baku, kemudian masuk ke supplier, suppliernya menyediakan ke perusahaan, lalu dibuat, barangnya jadi. Ini yang di sini ya, yang di manufacturer ini, yang 4 yang di depan tadi, yang ada planning dan seterusnya itu masuk dalam kategori di situ. Kemudian didistribusikan, lalu ini ke toko-toko, ke yang penjual lagi, baik itu agen ataupun HR, sampai ke consumer atau customer ya. Consumer itu konsumen, customer itu pelanggan. Kita anggap sama aja dua-duanya. Lalu ada demand, ada permintaan, lalu bikin lagi, bahan baku dicari lagi dan seterusnya ya. Barangnya disediakan limited edition katanya, hanya 10 sedunia. Oke, ternyata yang pesan banyak dibikin mereka lagi. Nggak mungkin nggak. Ya. Rugi dia membuang kesempatan. Dia lihat dulu demand-nya seberapa banyak yang pengen nih. Nah, bahkan kalau perlu dibuka yang namanya PO, post order. Pre-order. Jadi sebelum dibuat, siapa dulu nih yang pesan? Kalau perlu bayar dulu. Ya, seperti itu. Jadi siklusnya jalan terus ya.
mulai dari mulai dari demand atau bisa langsung dari bahan baku, adanya bahan baku kemudian dibuat jadilah barang orang beli ya, atau bisa juga dari permintaan, adanya demand sehingga cari bahan bakunya ada nggak gitu ya. Bikin masker misalnya, ada yang pengen deh bikin masker yang anti miskin misalnya. Ya cari bahan bakunya supaya nggak miskin gimana ya. Bikin masker dari daun itu tuh apa nih, daunnya apa nih namanya nih, palem, apa sih, bukan palem, apa sih ini yang di luar, pinang. Kalau ternyata bisa, ada yang pengen misalnya mau bayar sekian, ya dicarikan orang pasti ya. Nah seperti itu ya, jadi supply chain-nya seperti itu, life cycle. Ada nggak barang yang dulu rame, sekarang nggak rame lagi? Ada nggak? Ada masih ya. Masih tetap diproduksi. Karena ada orang yang memang setia banget gitu. Yang rela membeli itu. Cuman yang saya heran, kalau orang yang koleksi barang antik itu kan banyak ya. Kayak misalnya Gucci, pedang lah, piring lah, segala macam ya kan. Nah, tapi nggak ada orang yang mengoleksi komputer antik. Kenapa ya kira-kira? Motor ada, seburuk-buruknya motor tuh ada aja orang yang mengoleksinya. Tapi kalau komputer zaman Bahari misalnya yang 386 dulu masih prosesornya, belum ada Intelnya ada, cuman belum ada Pentium. Belum masuk Pentium, itu nggak ada. Yang ada jadi rongsok semua, aneh kan? Ada yang mau ngeleksi HP zaman Bahari yang besarnya segini itu, masih pakai sampai sekarang, ada nggak? Ya nggak tahu ada apa enggak ya. Terus HP Bata dulu itu paling canggih dulu tuh, yang bisa dibuka kayak laptop ya kan? Nokia kah dulu nah? Ya itu. Masih adakah orang yang pakai itu? Karena sekarang balik lagi ya, dulu pakai HP lipat, sekarang lipat juga. Makanya nanti kita di akhir zaman nanti itu teknologi nggak ada, balik lagi kita seperti manual, seperti biasa. Perangnya bahkan pakai peralatan manual, itu terakhir perang sebelum dunia ini hancur. Teknologi kelihatannya seperti itu karena saking cepatnya nggak bergerak jadinya. Nah gitu ya. Nah itu kan sudah kebukti, kelihatan. Mobil kalau dia diem itu bannya kelihatan seperti itu. Saking cepatnya berputar, ya seperti nggak bergerak. Saking cepatnya. Orang lari cepat banget. 1 detik keliling dunia, tak langsung. Apa bedanya dengan tidak bergerak? Sama, ya kan? Padahal sebetulnya muter. Cuman apa bedanya gitu? Siklus hidup rantai pasok tadi, supply chain life cycle. Ini dimulai dari konsep produk. Ini secara umum ya. Kalau tadi itu di sisi di sisi produksi jadi. Nah ini yang kita bahas ini lebih umum, lebih luas lagi ya. Pertama ada konsep produknya seperti apa, terus merencanakannya ya, kemudian mengembangkan produk, lalu mengadakan. Pengadaan bahan bakunya, lalu diproduksi barang jadi, dimasukkan ke dalam gudang dan didistribusikan, kemudian dikasihkan ke konsumen ya, bukan dikasih tapi dijual. Kemudian di sana ada layanan konsumen, nah ini berkaitan dengan CRM masuk ya. Terus ada perawatan produk, nah, ada pensiun produk di dalam SCM, karena produk itu nanti harus di stop
nggak mungkin diproduksi terus-menerus, modelnya harus berubah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pensiun produk. Kemudian ada recall dan retur. Ini layanan ya. Layanan. Boleh dikembalikan atau tidak? Ya. Kalau uang kan yang rusak-rusak itu disuruh nuker tuh ke BI. Antar aja ke sana, nanti diganti pakai uang baru. Atau nanti akan terjadi misalnya pemberlakuan mata uang baru dan menonaktifkan, bahasanya tidak berlaku lagi uang yang lama. Nanti biasanya dikasih berapa, setahun biasanya. Kasih setahun. Nanti tahun ini tanggal sekian itu uang ini yang jenisnya ini tahun ini itu tidak akan berlaku lagi. Nah, itu kita sudah bisa mulai menukarkan uang. Nah, itu maksudnya recall sama return. Ya, terus ada manajemen akhir hidup dari sebuah produk. Karena produk itu yang sudah dipensiunkan, yang di stop produksinya itu tidak boleh hilang dari data. Arsip itu tidak boleh hilang. Bahwa kita dulu pernah punya produk ini. Teknologinya itu bisa jadi dimasukkan kembali. Nah, ingat dulu HP kita itu ya, dulu ada infrarednya, ada bluetoothnya. Sampai sekarang, yang sebelum sekarang ya, itu yang masih dipertahankan bluetoothnya. Infrarednya hilang, nggak ada lagi. Sekarang ada lagi. Kira-kira pakai teknologi apa kalau bukan infrared? HP kalian bisa menghidupkan dan mematikan AC. IR itu dimasukin lagi. Nah, itu balik lagi tuh. Ya. Berarti apa? Teknologi lama dihidupin kembali. Nah, reinkarnasi. Bahaya ya. Ini reinkarnasi, dihidupkan kembali, bukan dia gentayangan. Bukan dia mati suri dulu, bukan. Memang nggak dipakai lagi waktu itu, tapi ternyata sekarang dilihat, ini bisa kita manfaatkan sebagai sebuah fitur yang itu nanti bermanfaat gitu untuk menggantikan remote-remote yang ada. Saya belum coba ini ke situ, bisa apa enggak. Kalau ke TV di rumah, ke AC, saya sudah coba bisa. Terakhir dievaluasi. Ya, evaluasi inilah yang memutuskan nanti kita perlu angkat lagi apa enggak, gitu ya. Enggak ada kan? Nah, SCM dan teknologi. Nah, ini ada banyak SCM software, ada banyak ya. Kemudian berkaitan dengan SCM itu ada IoT, Internet of Things ya. Kemudian data analisis di dalamnya ada blockchain, ada rantai pasok, rantai blok rantai. Chain itu rantai, blok itu blok ya. Ya, ada blockchain. Kemudian ada e-commerce di dalam yang berkaitan dengan teknologi ya, dan SCM ya. Lalu ada predictive analysis. Ini analisis prediktif, memprediksi. Ya, itu ada di dalam SCM. Seperti tadi, ini bakal habis nih, kita harus sediakan segera kayak gitu ya. Dan itu ada kaitannya dengan DSS, Decision Support System. Kemudian ada artificial intelligence atau business intelligence di dalamnya. Ya. Jadi dia itu bisa mengukur kebiasaan-kebiasaan. Biasanya tanggal sekian pesan barang, biasanya tanggal sekian itu dicek sama dia. Akhirnya dikasih rekomendasi. Kemudian pemanfaatan mobile apps. Ya, sekarang udah kelihatan itu ya, banyak. Lanjut ya. Nah, ini beberapa aplikasi open source yang berbasis web ya. Karena yang paling enak ngaksesnya ya gitu ya. Nah, ada Zoho Inventory, kemudian ada Odoo, ada Inflow Inventory, ada Sortly. Ini contoh-contoh SCM yang berbasis open source, web based, berbasis web. Saya nggak masukkan yang under Windows ya. Saya hanya masukkan yang berbasis web karena itu yang paling gampang kita akses lewat HP kita. Tinggal dicoba aja, ketik Odoo di situ ada. Ada lagi yang namanya web ERP, ada. Nah, kalau itu ERP ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba praktekkan itu ya. Tapi yang pasti teorinya dulu disampaikan sesuai dengan yang ada di silabus.
Ini gratis, open source, tapi ada yang dibatasi ya. Jadi ada yang hanya dikasih nih seperti ini, hanya bisa mengelola 100 item aja gitu ya. Ada yang dibatasi. Kemudian yang lainnya ada Zoho Creator, ada Bartender, ada Stockpile, ada Delivered. Ini sama. Ada nawarkan versi gratis dengan beberapa batasan, terbatas. Ya, enggak 100% dikasih. Kalau mau yang betul-betul open source ya dicari di SourceForge kalau nggak salah, halaman SourceForge. Nah, cari di situ. Bisa. Kalau mau yang portable, cari di Portable Apps. Nah, di situ. Oke, lanjut ya. Yang kedua. Ih, lama banget ternyata. 1 jam. Baru itu doang. CRM, nah agak cepat. CRM, Customer Relationship Management, ya, bisa diterjemahkan dengan manajemen hubungan pelanggan atau konsumen. Ini mengelola interaksi, ya, CRM ini antara perusahaan dengan pelanggan, dengan konsumen, termasuk juga sebetulnya dengan supplier, dengan distributor, dan seterusnya ya. Baik itu secara langsung maupun menggunakan saluran komunikasi. Dan itu di manajemen di dalamnya ada apa aja? Banyak, misalnya mengelola kontak, terus ada semacam fitur yang nanti kita perlu menghubungi mereka pada waktu-waktu tertentu. Ini bagus nih, kalau misalnya yang memang memberikan pelayanan. Memang dia perusahaan modelnya atau toko gitu ya, tapi dia memberikan layanan untuk pengingat, misalnya reminder, itu bagus. Misalnya bengkel ya, bengkel kalau ganti oli dicatat tuh kalau perlu. Nih kalau yang punya bengkel ya dicatat. Pelanggan ini siapa? Tanya nomornya, nomor WA-nya dicatat. Walaupun masih manual dulu ya, catat. Kemudian dia nih dicatat ngapain? Ganti oli mesin misalnya. Oke. Kita tahu oli mesin tuh idealnya diganti per berapa kilometer? Standarnya itu berapa? Berapa ribu? Hah? 2000? 2000 atau berapa bulan? Biasanya gitu. Biasanya ya. Karena dihitungnya itu normal ya, 3 bulan misalnya. Nanti kalau dicatat, ketika masuk mau bulan yang ketiga, di WA orangnya, kasih tahu, ya, ini caranya buat dapat pelanggan. Nah itu CRM tuh salah satunya di situ. Dia menggunakan HP-nya, nanti di WA misalnya, saatnya Anda untuk ganti oli, silakan datang ke toko kami misalnya. Bisa seperti itu. Ya. Itu bisa. Kalau mahasiswa nggak mungkin gitu kan, ya. Yang sudah lulus suruh kuliah lagi kan nggak mungkin. Tapi kalau kita punya layanan bisa. Terus apa lagi yang memungkinkan kayak gitu? Servis motor, mobil, ya kan? Oh mobil apalagi tuh? Yang diservis banyak. Periksa tekanan udara ban Anda misalnya. Datang ke kami, kasih gratis, kalau 5 kali datang gratis 1 misalnya, seperti itu. Itu cara-cara untuk mempertahankan pelanggan ya. Tujuan CRM yang utama adalah meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Dengan cara apa? Memahami preferensi pelanggan. Preferensi itu nilai-nilai yang ada pada pelanggan itu. Mereka ini hal-hal yang dipertimbangkan apa saja. Dalam keadaan kita membeli misalnya ya, pakai e-commerce ya, kalian ini pertimbangan pertama itu apa? Ketika membeli barang. Harga berarti. Hah? Kualitas. Masa? Saya aja kalau nyari barang, itu selalu saya paling sering tuh, saya sort harga, sort berdasarkan harga termurah di atas.
Karena kualitas di e-commerce itu nggak bisa kita ukur. Gimana cara ngukurnya? Ada harga, saya ketemu barang, nyari barang, harga 300.000, browsing lagi saya. Ketemu, barangnya sama, 200-an harganya. Cari lagi, nambah 1.000, baru 100.000 harganya. Berarti 99.000. Dapat harga barang sama. Kualitas, ya nggak tahu, nggak bisa kita lihat kualitas. Kita baru tahunya setelah kita terima barangnya, baru kita paham. Ya. Kecuali kita datang langsung ke toko fisik. Nah, itu bisa kita lihat tuh kualitasnya dari sisi casingnya misalnya dan sebagainya, baru tahu. Jadi preferensi dari pelanggan itu disimpan apa sih kira-kira. Nah, itu di e-commerce itu semuanya dicatat. Kita itu dicatat semua. Yang sering kita cari itu apa. Kemudian perilaku kita itu nge-sort yang murah, itu kelihatan semua, ada tracknya, itu ada semua. Ya. Jadi semakin ke sini gitu, semakin ke kiamat itu semua itu terbukti, apa-apa yang ada di dalam kitab suci semakin membuktikan. Ya, semuanya tercatat, itu ada. Ya. Bahwa perbuatan baik nanti akan dibalas baik, perbuatan buruk akan dibalas buruk juga, itu ada, semuanya kejadian. Di dunia nyata kan kejadian. Jadi kalau dia dapat preferensinya seperti apa untuk seorang customer, seorang pelanggan itu, dia bisa merekomendasikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tetap beli, tetap menggunakan layanannya dia. Intinya seperti itu, mempertahankan customer atau consumer. CRM ini membantu perusahaan mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengakses data pelanggan karena dia nyimpan semuanya. Ya. Nah, tujuan yang lain apa? Untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru. Ada tren di masyarakat begini, berdasarkan preferensi tadi, nah, dia bisa melahirkan produk baru yang merupakan gabungan misalnya dari dua produk. Handphone itu gabungan dari telepon biasa sama apa? Teknologinya tuh loh. Sama teknologi nirkabel atau wireless. Ya, konsep awalnya kan begitu. Sebelum mulus aja kayak gini, handphone itu dulu pakai kabel. Habis itu berubah pakai antena, panjang antenanya. Habis itu semakin pendek. Habis itu nggak ada antenanya lagi. Sebenarnya ada, kita aja nggak lihat. Coba aja kalau nggak percaya, lempar HP-nya. Buka kan? Nah, ada antena di dalam itu. Biasanya di bagian belakang ini. Di bagian belakangnya sini tuh ada plat. Itu buat antenanya. Tapi beda dengan radio. Kalau radio kan dia minta pakai ini. Ya, di belakangnya sini tuh ada. Saya ngelihat itu di HP saya. Dilempar anak saya. Buka. Oh, ini ternyata. Saya mikir, ini buat apa nih? Nah, gitu. Saya cari. Yoi, ternyata itu antena juga. Terus, ini laptop saya nih. Ini ada antena di dalam. Ternyata, wirelessnya itu ada antenanya di dalam. Ada kabel dari sini ke sini gitu. Kayak melingkar gitu. Ternyata itu antena. Nggak tahu kalau sekarang lagi ya. Semakin tipis. Kemudian, meningkatkan retensi pelanggan. Retensi itu apa ya? Dia mencegah supaya orang itu jangan kabur. Saya dulu berhenti dari langganan ISP, salah satu provider warna merah lah. Nah, itu berhenti, saya ke sana bawa alatnya kan. Dihitung sampai pemakaian bulan itu berapa, terus dibayar. Itu ditahan dulu, jangan berhenti. Jangan dulu. Itu retensi namanya. Mereka tuh melakukan, ditanya, kenapa Pak alasannya begini-begini? Saya bilang semuanya pakai HP. Mereka koneksinya masing-masing. Oh, ya sudah. Berapa Pak kalau boleh tahu pengeluaran untuk koneksi internet aja berapa tuh? Ya. Saya nggak tahu, saya bilang. Karena saya sudah paham arahnya. Ya. Saya nggak tahu masing-masing memakai. Kalau saya tuh nggak sampai 50.000 saya bilang. Karena saya beli paketnya yang murah aja, yang 2 giga. 2 giga tuh buat sebulan. Kalau habis, pasang lagi. Beda sama kalian kan.
Kalau sama kalian ini 10 giga bisa nggak cukup. Ya. Lagian saya di rumah ada wifi, buat di jalan aja itu paket. Sampai ke kampus ada lagi. Ngapain saya besar-besar gitu belinya ya. Kecuali nanti pas misalnya mau pulang kampung. Pulang kampung, nah perlu itu. Nah, seperti itu. Jadi saya ditahan ya. Pakai ini aja Pak katanya. Ada yang lebih murah katanya gini. Nah, ini cuman sekian terus bisa dipakai oleh beberapa orang keluarga. Saya bilang nggak usah aja, saya bilang gitu. Padahal saya mau pindah ISP. Dari yang warna merah ke yang logonya tambah. Kan nggak etis kalau saya ngomong saya mau pindah ke sini gitu. Nah, tapi tetap ditahan, itu retensi. Bisa meningkatkan retensi supaya pelanggan itu nggak berpindah gitu ya. Itu fungsinya atau tujuan dari CRM. Kemudian memberikan layanan pelanggan yang lebih personal, jadi bisa menyesuaikan dengan preferensinya. Terus mengelola penjualan dan proses pemasaran dengan lebih efisien. Nah, pakai SCM ya, CRM. Mengukur dan menganalisis kinerja perusahaan dalam hal hubungan dengan pelanggan. Nah ini ya, kalau terlalu banyak laporan negatif, e-commerce itu kan bagian dari ERP ya. Kalau terlalu banyak testimoni negatif atau jempolnya ke bawah terus, nanti itu bisa di-ban oleh penyelenggara e-commerce-nya. Ya. Nanti bisa di-suspend. Ya. Terus caranya gimana? Salah satu di antara caranya untuk CRM ini, yaitu dengan meminta feedback dari pelanggan terhadap suatu produk dan seterusnya gitu ya. Kalau di pemerintahan gimana? Ya biasanya ngasih kolom komentar atau fasilitas lapor dan sebagainya gitu ya. Kan tembok di belakang ini dilaporin kemarin. Sudah pernah lewat belakang situ? Boleh aja tuh lewat belakang situ. Kalau saya lebih dekat pulangnya lewat situ. Kalau datang relatif aja sama. Ya, karena lewat situ juga. Tapi kalau pulang jauh daripada mutar sana kan, lewat belakang bisa. Kalau ditutup pintunya masih bisa dibuka, itu cuma dikait gitu aja. Karena dikuncinya, dibukanya itu sekitar jam 5:30, 6 atau jam 6 itu dibuka kuncinya sudah, tapi masih ditutup. Jadi bisa aja tuh dibuka. Ya. Nanti sore itu habis maghrib kayaknya baru dikunci. Biasanya kalau sudah sepi di sini ditutup dulu. Udah bisa. Itu dulu dilaporin tuh oleh warga belakang. Stimik Palangkaraya bangun tembok tanpa drainase. Ke situsnya Pemko, kan ada tuh lapornya. Akhirnya ditanggapi sama sana, ya nanti akan kami tindak lanjuti ke instansi tersebut dan instansi terkait. Yang nggak ada efeknya sebetulnya, karena tanahnya tanah kita juga. Ya, hanya saja sebetulnya dari sisi etisnya, logiknya memang kita kasih parit, kasih drainase di situ paling tidak. Untuk apa? Ya untuk kita dan untuk orang. Beramal ya sedikit gitu kan. Ini saya rekam nih. Ini ngomong. Tapi benar yang sampaikan. Karena ternyata parit itu atau drainase itu ada fungsi lain selain untuk drainase sendiri. Ada untuk menahan guncangan ketika lewat kendaraan-kendaraan yang berat di situ. Terus kan sudah sekali roboh. Pertama dari sisi pondasinya tidak bagus. Ya pola di daerah lain untuk bikin pondasi dipakai di sini nggak cocok tanahnya. Terus kurang dalam, nggak sampai granit. Kalau masih digambut aja ya selesai lah. Ya, kita orang 100 itu loncat-loncat di situ goyang itu. Nah, akhirnya dibangun lagi. Terus drainase itu fungsinya untuk mengasih jarak antara tembok itu dengan jalan. Jadi kalau ada yang lewat di situ, goncangannya itu nggak sampai ke sini gitu. Itu udah dikasih tahu dari awal dulu. Cuman ya karena bukan kita sini yang bikin proyek, ya begitulah. Akhirnya kan aneh lagi tuh. Ada tembok pakai penyangga. Lihat nggak? Ya nanti jalan ke situ loh, biar tahu. Ya, retak lagi itu, udah mau roboh lagi. Maka kalau lewat di situ, lihat aja tuh, itu tembok miring. Makanya ditahan pakai ini. Coba kalau kasih parit di situ, insya Allah aman.
pondasinya, cakar ayamnya sampaikan ke granitnya. Itu ada laporan seperti itu. Kalau di pemerintah, artinya untuk kepada masyarakat maksudnya itu ya. Ini konteksnya ke CRM itu. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Konsep kerjanya, ya pertama mengidentifikasi, lalu analisis data. Analisis ini akan selalu ada ya di mana-mana. Analisis data, interaksinya bagaimana, cara berinteraksinya dengan antara pelanggan dengan perusahaan. Kemudian ada otomatisasi. Otomatisasi sekarang untuk interaksi bisa dengan bot. Ya, saya karena pakai ISP yang baru ya, yang tanda tambah itu, ketika saya ngecek gangguan dan sebagainya, mau melapor, mau minta tagihan dan sebagainya, saya nggak perlu nelpon. Saya cukup menghubungi botnya aja. Lewat nomor WA-nya, diketik menu, muncullah yang lain-lain. Nah, bisa dengan cara seperti itu, otomatisasi. Personalisasi layanan, bisa. Ketika kita tidak bisa akses internet, misalnya, kita bisa laporkan di situ. Ketika kita laporkan, nanti dikasih pilihan-pilihan, suruh matikan dulu, misalnya tunggu 3 menit, hidupkan lagi, katanya gitu. Itu ada seperti itu. Itu bagian dari layanan CRM. Ya. Kemudian berhasil atau tidak, misalnya, ternyata tidak. Kalau tidak, jawabannya nanti ditanya, apakah Anda bersedia untuk melakukan sambungan langsung dengan operator. Nah, kayak gitu. Tinggal kita jawab iya, nanti kita akan ditelepon. Nah, itu personalisasi maksudnya. Jadi kita bisa pilih nanti mau kemana. Ya. Peningkatan retensi tadi, yang untuk pencegahan orang jangan lari. Ya. Terus analisis kinerjanya, itu ada di dalam CRM. Dan perbaikan berkelanjutan. Memperbaikinya tidak hanya dalam satu waktu aja. Akan terus-menerus. Ya, perbaikan di CRM. CRM tadi apa? Customer Relationship Management. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi implementasi dari CRM, ya, dari Customer Relationship Management, itu adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Kalau yang open-minded lah istilahnya ya, yang pikirannya itu terbuka, pimpinannya, dan di organisasinya itu ada budaya memang saling berdiskusi, saling bisa menerima pendapat-pendapat orang, maka CRM ini akan bisa diimplementasikan. Tapi kalau enggak, kalau pimpinannya kurang ada wawasannya terhadap pentingnya hubungan dengan pelanggan, maka susah untuk diterapkan. Kemudian implementasinya juga berhubungan dengan data pelanggan itu sendiri ya. Lalu keamanan data. Kemudian pelatihan dan keterampilan karyawan dalam mengoperasionalkan aplikasi CRM. CRM ini masuk bagiannya adalah customer support itu, yang layanan telepon itu, ya operator lah istilahnya ya. Nah itu sama itu. Itu kalau nggak diajari, wah susah itu. Kita harusnya punya di sini nih layanan online seperti itu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan itu Twitternya satu, operatornya banyak. Makanya biasanya kalau kita lapor sesuatu, ya itu di ujung akhirnya, di Twitter terutama, itu di akhir tweetnya itu ada namanya. Jadi supaya tahu ini yang, itu operatornya itu. Nanti dia lagi yang nanggapin. Gitu. Kemudian perubahan organisasi itu bisa mempengaruhi implementasi ya dalam menerapkan CRM. Kemudian teknologi yang tepat. Kalau hari gini masih pakai telepon aja, tidak menyediakan tombol WA misalnya, itu ya terlalu lah. Silakan hubungi nomor ini katanya. Memang dihubungi, cuman jangan telepon gitu maksudnya. Pakai teknologi yang baru lah, gitu ya. Kemudian proses integrasi sistem itu juga berhubungan dengan faktor yang nanti akan mempengaruhi implementasi. Ada pengukuran kinerja di dalamnya. Jadi ketika mengimplementasikan ini masih layak diteruskan apa enggak CRM ini. Kalau enggak, atau misalnya biaya terlalu besar tapi feedbacknya itu kecil dan tidak bisa ditutup dengan cross profit tadi, ya jadi pertimbangan untuk
di stop kemungkinan. Nah, yang paling penting itu adalah biaya dan anggaran. Kalau ada biayanya, walaupun hendak biar kayak apa aja, ya kan? Kemudian strategi pemasaran itu berkaitan juga dengan implementasi CRM ya. Yang idealnya memang diterapkan itu CRM, tapi lihat dulu lah ada duitnya apa kagak. Ya. Terus yang terakhir feedback dari pelanggan. Ya. Kalau pengen usaha itu maju harusnya menerima feedback. Laporan-laporan misalnya. Ya walaupun kita harus selektif juga karena nanti ada kalau tadi dari sisi persaingan di harga, predatory pricing, ada juga yang nanti menjatuhkan produk tertentu ya yang dilakukan oleh pesaing. Ya, yang beli ini pesaing, tapi dia akan bikin testimoni negatif. Nah, sayangnya di e-commerce itu testimoni negatif itu bisa dihapus ternyata. Akhirnya yang positif aja. Ngeri juga tuh ya. Saya nyari barang mainan perosotan buat anak saya. Harganya 300-an ribu. Saya ragu-ragu nih. Bener 300 ribu? Lebarnya kurang lebih segini, tingginya segini. Lebarnya kurang lebih segini juga panjangnya. 300 ribu harganya. Saya ragu-ragu nih. Ini bener apa enggak nih? Ya. Saya cari lagi tempat lain, ada yang 275. Weh. Semakin meragukan nih, barangnya sama tuh di fotonya. Istri saya cari, bacain testimoni. Kalau saya jarang baca testimoni, ya, istri saya yang cariin. Wah ternyata ada tuh, yang dibeli, yang dipesan kan produk bawahnya kan testimoni gitu ya, terhadap barang tersebut. Ternyata perosotan itu barangnya perosotan, ternyata testimoni orang. Yang dikirim apa? Yang dikirim botol minuman plastik itu diisiin apa sama dengan barang yang lain. Ramai tuh di Twitter saya lihat, di X ya, ada orang beli iPhone yang sampainya skincare. Itu kesalahan juga ya, kenapa belinya di situ? Harusnya di official store, di marketplace, tapi di official store belinya. Kawan-kawan saya banyak yang beli laptop aman-aman aja, laptop advance murah ternyata 5 juta, sudah i3, RAM-nya 8 ya, harddisknya memang belum SSD 256, layar 14 tipis, USB 3 sudah ya, pakai micro HDMI sudah, ada USB Type-C nya sudah, 5 juta aja di official store-nya. Saya tanya, aman nggak? Aman. Barangnya sesuai nggak datang? Ya sesuai katanya. Karena official store, pasti, jelas. Ya. Adik saya beli handphone langsung dari dari official store-nya. Ya sampai di rumah. Ya. Tapi kalau di toko-toko biasa, ya mending ke tokonya langsung, gitu ya. Nah, ini open source-nya nggak saya jelasin lagi ya. Ini CRM, yang versi CRM. CRM, tadi SCM, sekarang CRM. Ada HubSpot namanya, ada Zoho, tadi ada Zoho Inventory, ada Zoho apa lagi? Tadi ada 2 ya. Ada Bitrix, ya, ada suite CRM, khusus CRM-nya nih. Ada Capsule, ada Agile, ada Really Simple System, ada Pre-Sales, ada Insightly. Banyak lagi yang lain nggak saya masukin. Nanti sambil dicoba-coba aja, lihat gimana sih dalamnya. Tinggal diketik aja. Terus kalau sudah kebuka, tutup aja lagi. Apa yang untuk kurang kerjaan namanya. Lihat, dipelajari ya. Dan semuanya ini kita perlu daftar. Karena untuk menggunakan fasilitas dalamnya, kita harus terregistrasi dulu. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, tugas off the record ya. Off the record artinya tidak ada dalam rekaman.
Tapi nanti boleh dipoto, di share di grup nggak apa-apa. Buat yang tidak hadir. Jangan lupa seperti biasa sudah saya buka ya. Oke, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaat ya. Kemudian terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih yang memperhatikan dan yang nggak memperhatikan juga nggak apa-apa ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Ya, kita ketemu di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Saya tutup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.